Yang kembali lagi di Propaganda, program sepak bola Untuk Anda. mantap. Kak, di sepak bola ini kan ada kebiasaan ngeganti pelatih ya, Kak? Benar. Padahal kan ngeganti pelatih ini nggak semudah buat mengganti pacar ya. Wow, Apalagi kan yang fuckboy gimana? Iya, apalagi pacar yang abusif. Wah. Tapi ya emang penggantian pelatih biasanya prosesnya panjang. Prosesnya Ya sama panjang. kayak pacar tadi, begitu putus kan sebenarnya nggak bisa langsung tiba-tiba deket Iya. sama yang lain. Benar-benar. Ini juga bahkan kalau pelatih ini kan ada mungkin elemen yang terlibatnya banyak gitu, dari benar-benar. klub, manajemen, pemain, supporter banyak lah. Jadi ya tidak semudah yang dikira gitu. Benar. Itu tadi kata Wika ada banyak banget pertimbangannya. Betul. Yang paling utama apalagi kalau klubnya dia pengen punya filosofi Wow, bermain, iya, gitu, itu susah bakal agak banget. susah. Terus ada rencana jangka panjang. Kan pasti saat ngerekrut pelatih, klub tuh pasti ngobrol dulu gitu. Betul, Ini kedepannya betul. mau kayak gimana gitu. Sampai biaya kompensasi. Iya, kalau gede itu dipecat tuh, di tengah jalan kan iya. harus ada kompensasi. Kayak Jose Mourinho nggak? Betul. Jose Mourinho sama Nuno Espirito Santo. Itu kan kompensasinya gede Tottenham banget ya. ya. Artinya nih kalau klub sampai ganti pelatih, ini tuh kayak semacam ada kekecewaan dari jauh, dari lama lah Benar. gitu sampai akhirnya sepertinya dipecat. Betul. Dan salah satu klub yang sering mecat pelatih Chelsea, Kak. Benar sekali. Siapa aja, Kak? Banyak sih yang dipecat di tengah ya tadi Jose Mourinho. Mourinho. Yang paling baru Frank Lampard. Frank Lampard. Andre Villas-Boas juga sempat. Bahkan yang caretaker yang bagus juga kayak waktu itu kan si Matteo. Roberto. Itu juga kan termasuk ya sebenarnya ya bagus aja, tapi pada akhirnya diganti juga Diganti gitu juga. karena emang kalau mau bilang filosofi klub sebenarnya Chelsea ini filosofi Abramovich. Iya. Pengennya juara. Juara. Pengen Yang bawa penting juara trofi. ya. Iya, Iya. makanya kalau pelatihnya dikira-kira agak bawa trofi ya out. Benar-benar. Betul. Tapi Kak, ada yang menarik nih Kak. Jadi ada klub, dia pelatihnya diganti di tengah jalan, tapi di akhir musim tuh juara Liga Champions. Wow. Kak. Gitu. Alika punya daftarnya kan? Iya dong. Yang pertama sebenarnya kita bahas dulu yang agak lampau ya. Ya. Ada Real Madrid. Iya, di Real Madrid ini waktu tahun 2000 dia dilatih oleh John Tusek. Iya, John Tusek ini memulai karir kepelatihannya Februari 1999 menggantikan Gus Hiddink. Waduh, dia Ya. kepalanya sakit nggak ya? Wah. Nge-heading. Itu sebenarnya ada harusnya dia suka bercanda. Kenapa? Just kidding. Bener dong. Nah, Bener, tapi bener. si John Tusek ini meraih capaian yang jelek sebenarnya karena dia kalah di perempat final Liga Champions dari Dinamo Kiev dan dibantai 0-6 oleh Valencia Wah, di Copa del memalukan Rey. ya. Memalukan sekali. Tapi si Tusek ini berhasil masih dipertahankan karena ya mungkin pengen lihat prosesnya Pengen lihat dulu, prosesnya. betul. Sampai 1999 sampai musim 2000. 2000. Nah, praharanya adalah ketika Madrid meraih 8 pertandingan tanpa kemenangan di La Liga gitu. Jadi capaian poinnya dikit dari 8 pertandingan tersebut sampai akhirnya di musim itu pertengahan November dia digantikan oleh legenda Madrid yaitu Vicente del Bosque. Oh, itu bukan bosku ya? Bukan Bosque, Vicente del Bosque. Zaman ini banget ya sekarang. Nah, si Madrid itu waktu itu di kepelatihan si John Tusek ada di peringkat 16 di La Liga. Tapi di akhir musim bisa meraih merangkak ke posisi kelima. Wah, jauh Betul, banget ya karena dari penggantinya tadi ya. Nah, tapi nih yang spesial dari Vicente del Bosque ini karena mungkin Madridnya juga punya DNA Eropa gitu ya. bener. Di Liga Champions dia termasuk yang sukses karena di fase grup dia berhasil walaupun jadi runner up di belakang Bayern, di perempat final dia menang dari MU, semifinal ketemu lagi Bayern dan berhasil menang dan di final dia mengalahkan Valencia 3-0. Jadi ya rekor buruk si John Tusek ini langsung dibalayar tuntas oleh Vicente del Bosque. Jadi juara Liga. Kenapa jadi keingetnya banget Vicente del Bosque? Dan di musim itu meraih Liga Champions Jadi kan gitu. buat informasi juga di Liga Champions tahun 2000 itu ya. Betul. Formatnya tuh 2 kali fase grup, Kak. Jadi Yap. setelah Madrid lolos, itu tuh masuk lagi ke fase grup lagi, baru nanti ke semifinal. Jadi panjang gitu Panjang sebenarnya dan perjalanannya. untuk pelatih yang caretaker di tengah musim kan itu capaian yang luar Jago banget, biasa. benar-benar. Gitu. Nah, terus kejadian selanjutnya ada terjadi pada tahun 2012. Nah. Yaitu ketika Chelsea baru merekrut AVB. Benar. Aaron Van Bissaka. Bukan. Benar juga masuk nih. Itu V-nya Wibu, saya Vibu. Jadi Evan Bissaka. Coba namanya Villas-Boas, Van Andre Boas. Villas-Boas. Dia ini dianggap sebagai
the new Mourinho. Benar. Gitu. Sekarang Dan dari dia, Porto juga. Direkrut pada musim panas 2011. Jadi Andre Villas-Boas ini dia membawa Porto meraih 4 trofi Kak, termasuk trofi Europa League 2010-2011. Di Chelsea ini dia gagal Kak, karena katanya hubungan sama pemainnya itu kurang bagus. Kan ada omongan gitu karena Villas-Boasnya terlalu muda kan. Betul. Dan waktu itu masih ada pemain senior kayak John Terry. Bener, Frank Lampard juga masih ada ya. Nah, baru 9 bulan ya dia udah dipecat Kak. Aduh. Padahal Chelsea itu di Liga masih ada di peringkat kelima. Nggak kayak tadi Madrid ya. Capek aja emang buruk banget gitu, jadi harus diganti. Terus diganti, padahal masih ada di peringkat kelima lah. Nah, mungkin puncaknya ini saat di Liga Champions kan. Jadi mereka kalah 1-3 waktu tandang ke Napoli. First leg. Setelah itu dia diganti sama asistennya yaitu Roberto Di Matteo. Legenda Chelsea juga ya. Di Matteo. Hebatnya Di Matteo, dia berhasil mencatatkan comeback di Stamford Bridge dengan skor 4-1. Lagi masih ingat Kak? Benar. Itu tegang sih karena kita udah malah ganti pelatih caretaker gitu ya. Di liga kalah 3-1 ya udahlah ini mah lepas aja champion, yang penting di liga kita bisa bertahan di Liga champion Champions musim depan gitu. Taunya bisa menang gitu dan waktu itu langsung kayaknya benar sih. Karena pemainnya jadi kayak punya semangat lagi. Ya. Waktu itu 4-1 tuh saya ingat tuh yang kayak Ivanovic semacamnya jadi kayak beda aja mainnya. Benar-benar. Dan dia teh berhasil menang atas Barcelona di semifinal. Betul. Dan mengalahkan Bayern Munchen di final. Betul. Meskipun di Liga peringkatnya tuh jadi peringkat ke-6 ya. Jadi agak turun. Tapi gelar Liga Champions ini bikin Di Matteo tuh dipermanenkan Kak. Betul. Meskipun cuma sampai 4. Emang gak ada filosofi. Berikutnya ada Real Madrid kembali nih. Ini ada yang mungkin paling memorable ya bagi fans Madrid karena waktu itu di musim 2016 Rafa Benitez. Merupakan pelatih baru Madrid yang juga impiannya dari kecil untuk melatih Madrid. Dia soalnya pernah menjadi asisten pelatih. Benar, di tim U17 di awal karir kepelatihannya. Jadi sebenarnya si Madrid ini juga sama kayak Chelsea, gak jelek-jelek amat gitu. Jadi meraih 16 poin dari total 18 poin, berarti cuma mungkin 2 kali seri. Atau 1 kali seri di babak grup Liga Champions. Nah, di La Liga juga dia ada di puncak klasemen setelah 10 pertandingan. Jadi awal musim masih di puncak. Masih bagus sebenarnya kan. Betul. Namun nih si malah petakannya biasa Madrid ini datang di pertengahan musim. Betul. Si Rafa Benitez ini dibantai 4-0 oleh Barcelona. Iya, dan kalau buat itu memalukan banget rivalitas ya. Apalagi di kandang 0-4 di bantai Barcelona kan aib gitu. Nah, terus ada juga masalah sama pemain karena konon katanya si Luka Modric sama Cristiano Ronaldo tidak suka gaya pelatihan Benitez yang terlalu detail. Jadi dia selalu kalau nendang bola tuh tendangannya kecepatannya harus 160 km per jam ya. Terlalu detail lah. Kalau yang detail tuh emang kurang disukai Kak. Aduh. Tiba-tiba nanya udah di mana? Gak bisa tuh ditanya makan apa, terserah, gak bisa. Pelatihnya harus detail. Makanya si Benitez ini pergi di awal Januari, jadi setengah musim lah sempat melatihnya. Nah, penggantinya ada juga kayak Vicente Del Bosque tadi, legenda Madrid juga, ada Zinedine Zidane. Ya. Jadi si Zinedine Zidane ini salah satu yang paling ikonik dari dia, dia langsung mengganti yang waktu itu bintang Kolombia tadi, James Rodriguez, diganti oleh pemain yang mungkin nggak begitu orang tahu, Casemiro, yang bahkan sekarang jadi langganan line up Madrid gitu, bintangnya Madrid. Nah, hasilnya pergantian ini adalah Madrid juara Liga Champions 2016 dan hebatnya lagi terus berturut-turut sampai 2018. 3 kali ya. Di bawah Zidane ini. Benar. Waktu di liganya sebenarnya walaupun berhasil mengejar tapi Barkanya yang tetap juara gitu. Tapi di Champion tadi prestasinya terlihat. Nah, selanjutnya ada Bayern Munich tahun 2020 Kak. Jadi Bayern Munich ini dilatih sama Niko Kovac. Dia ini sebenarnya ngasih gelar Bundesliga juga ya. Bahkan musim sebelumnya dia ngasih treble lokal lah, ngasih 3 trofi gitu. Tapi manajemen Bayern nganggep Kovac ini kayaknya dia nggak punya kualitas buat tim sebesar kita deh. Waduh. Secara permainan kayak gitu. Sampai akhirnya dia dipecat pada awal November Kak. Nah, musim sebelumnya kan dia udah meraih 3 gelar ya. Dan kalaupun dipecat, dia tuh selalu bisa main film Kak, Niko Kovac ini. Aduh. Karena mukanya tuh mirip sama Joseph Gordon-Levitt. Iya. Yang main di 500 Days of Summer. Betul. Dan kebenaran, hari
Kovac ngelatih di Bayern itu sekitar 500 harian, 517 hari. Ini termasuk cocok logi apa enggak ya? Jadi Tapi emang ganteng sih Kovac ini bener kayak Joseph Gordon-Levitt bener. Dan penggantinya itu Hansi Flick. Oke. Jadi dia bisa pindah satu tempat dengan cepat gitu Kak kalau di Mobile Legends. Iya Flicker ya, karena Hansi Flicker dia. Aduh. Terus Flick ini menjadikan Bayern sebagai mesin pembunuh. Wah ini Kak. gila sih di bawah si Flick ini emang. Jadi dia selalu nyanyi terpesona. Wah. Enggak dong mesin pembunuh aduh. Jadi dia berhasil meraih 58 poin dari 60 poin yang tersedia. Jadi sekali seri lah berarti sisanya menang ya. Dan dia di akhir musim meraih treble Kak. Usai mengalahkan PSG di final. Di perjalanannya mereka membantai Chelsea. Nah iya makanya saya ingat banget si Flick ini aduh. 7-1 dan Barcelona dengan skor 8-2. Ngeri banget. Nah yang terbaru yang mungkin masih hangat di benak penonton sepak bola gitu ya, ada Chelsea. Di 2021 musim kemarin ya, musim Liga Champions kemarin. Karena mirip dengan 2012 si Chelsea ini memecat pelatih di waktu yang tepat. Jatuhnya tepat gitu ya, karena mereka Januari 2021 setelah dibawa ke pelatihan Lampard dinilai Lampard ini kurang berpotensi lah membawa trofi. Kembali lagi ya, emang harus di Chelsea itu harus membawa trofi. Walaupun sebenarnya Lampard ini gak buruk-buruk amat capaiannya dan yang mungkin bisa dibanggakan itu dia menaikkan potensi pemain akademi Cobhamnya. Karena yang waktu itu di band itu kan ya. Iya, karena transfernya juga gak ada dan dia berhasil membawa nama-nama yang sekarang udah malang melintang di grup lain ya, kayak Abraham, Pico Tomori, yang masih di Chelsea, Mason Mount, Robin Lewandowski dan lain-lain gitu ya. Tapi karena dinilai tidak akan kayaknya stuck di sana, maksudnya gak akan dapat trofi Liga dan juga trofi Champion. Di Januari dia digantikan oleh Thomas Tuchel. Ya, Thomas Tuchel ini sebenarnya sama kayak si Matteo tadi, bisa membawa pemain yang biasa-biasa aja jadi terlihat jago gitu. Pemain belakangnya Rudiger sama Christensen itu udah ada dari zaman Lampard. Cuma dibawa ke pelatihan Thomas Tuchel dia jadi kayak Nesta dan Maldini. Wah, itu kan suatu peningkatan yang tinggi gitu ya. Dan Jorginho yang Ballon d'Or-nya dicuri Messi. Padahal Lewandowski. Itu terlihat seperti prime Maldini gitu. Si Rudiger sama Christensen ini mungkin dulu kayak ini Kak, Nasser Al-Sebay sama Banda Herman. Iya itu tidak ada digantikan gitu di belakang ya, tidak susah ditembus. Dan si Thomas Tuchel ini terbukti membawa trofi Liga Champion di akhirnya karena capaiannya juga sebenarnya tidak bagus dan tidak jelek karena selalu menang tipis. Dan akhirnya gugurnya ya. Iya di fase gugur dan di semifinal pun seperti itu sebenarnya. Dan di final pun kan cuma menang 1-0 di bawah. Tapi itu jadi kayak acuan, wah ini caretaker di setengah musim aja udah bisa membawa Chelsea gini. Apalagi kalau kita dikasih satu musim full gitu. Kita tunggu aja pembuktiannya sebenarnya. Benar-benar. Selanjutnya Kak di tahun 2002. Oke. Ini tuh sebenarnya lebih ke harapan ya. Ada MU Kak. Benar. Jadi MU ini dia sudah mengganti kepelatihan sejak November lalu Kak. Yap. Jadi soalnya pelatihnya ini nggak kunjung memberikan prestasi. Udah 3 tahun ya. Iya. Supporter juga menuntut keras Kak buat pelatihnya diganti. Jadi MU ini ngeganti pelatih dari Rahmat Darmawan ke Fabio Araujo Lefundes. Terkecoh kan. Jadi ini MU ini Madura United ya. Iya betul sekali. Ya Kak, itu pembahasan di segmen kedua kita. Jadi mana-mana tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.